Ini yang kita omong persamaan garis. Kalau ada persamaan garis seperti ini, saya coba X-nya saya kasih ke min 1, dapatnya 7. X-nya 0, Y-nya 5. Jadi titik-titiknya itu dari min 1, min 7, ya, 0, min 5, 1, min 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1 ya. Itu kok ini 3, 1 lagi sih? Oh, min ya. 2, min 1, 3, 1. Ini kalau saya kasih titiknya, ya seperti ini titiknya. Nah. Kalau saya hubungkan, jadilah sebuah garis. Sudah? Oke, kita lanjut. Jadi, itu persamaan garis. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengenal atau menebak ini persamaan garisnya apa ya? Kalau dia melalui titik ini, titik ini, titik ini. Artinya, kita ingin membuat persamaan garis itu. Akan membuat persamaan garis PG dari data-data yang kita peroleh. Jadi untuk membuat persamaan garis yang bentuk umumnya itu adalah ini. Pertama syaratnya cari dulu harus ada M-nya. M ini adalah kemiringan. Bahasa Inggrisnya gradien. Sedangkan C adalah tipong sumbu X. Tipong sumbu Y. Dia ada dua yang kamu cari. Kalau ada dua yang kamu cari, konsentrasi. Kalau kalian nggak bisa ini, ya berarti selanjutnya kalian pertama mungkin nggak bisa masuk teknik. Ya, menjadi orang teknik nggak bisa. Berarti kamu hanya bisa jual barang, ekonomi. Oke? Jadi harus mengenal dulu kalian diri sendiri. Oke. M. Contoh. Sebuah garis bergradien 2 melalui min 4, 5. Persamaan garisnya apa? BG-nya. Nah, karena persamaan garis bentuknya ini, berarti gradiennya adalah 2. Berarti saya boleh tahu ini Y sama dengan 2X. Udah saya tahu. Coba C-nya kontak. Jadi ini sudah tahu dari sini. C-nya kontak. Nah, cara mencari C bagaimana? Nah, ini adalah titik yang dilalui. Nah, diletakkan aja. Berarti ini ada X. Ini ada Y. Contoh yang kayak tadi. Persamaan garisnya adalah 2X kurang berapa tadi ya? Kurang 5. Kita letakkan 2, ya, Y-nya itu min 1, gitu ya. Makanya kita ngomong titiknya adalah 2 min 1. Kalau X-nya 2, ini X-nya 2, ininya Y-nya min 1. Di sini. Kalau misalnya saya anggap sini saya nggak tahu, ini C di sini. Berarti sebaliknya saya bisa cari C dari cara apa? Titik yang dilalui. Diketahui titiknya ini misalnya. Karena kita tahu saat kita letakkan ini pasti cocok, betul nggak? Pasti cocok punya kan? Ada ya? Namanya titik melalui, artinya saya masukin sini cocok semua, ngerti? Oke? Ngerti nggak? Ya kamu dengar aja, kamu jangan pikir banyak, artinya ini cocok semua masuk. Karena kalau misalnya ini kita anggap di 5,
kan hasilnya dari mana? Aku masukin X-nya 2, berarti Y-nya min 1. Kita masukin kan? Berarti semua titik itu masuk ke dalam persamaan garis ini, betul? Udah. Nah, kalau ini saya nggak tahu, berarti ini pasti masuk cocok sini kan? Cuma kalau kita masuk ke sini, jadinya ini Y-nya ini X tadi gitu kan? Berarti Y-nya min 1. 2 kali 2 tambah C. Makanya tadi C-nya bisa ketemu. Min 1 kurang 2. Berarti C-nya, min 5. Makanya ketemu tadi persamaan garisnya adalah ini. Karena yang namanya titik yang dilewati garis, artinya titiknya dimasukin, oke. Kan gitu. Kalau saya masukin ini, berarti C-nya saya bisa dapat. Nah, yang namanya titik yang dilalui, berarti titik yang dimasukin ke persamaan garis pasti cocok. Itu cocok. Jadi nggak perlu kamu mikir, kenapa cocok? Nggak perlu, pasti cocok. Ya udah, tinggal matematikanya. Oke? Jadi hanya betul kayak kalian ngomong, 1 tambah 1 apa? 2. Ngapa? Jawabnya apa? Itu aturan kan? Apa 1 tambah 1 cuma 2? Kalau saya tanya. Kalau kita punya 1 pena, terus kita beli 1 pena lagi, kita ada 2 pena. Siapa yang ngomong itu dua pena gitu? Hah? Kan 1 pena, tambah 1 pena jadi 2. Siapa ngomong ini 1, 2? Kalau 1, 3, bisa aja. Itu kan hanya umpama. Nggak perlu tahu gitu loh. Karena dalam misalnya, kita ngomong 1 tambah 1 sama 2, ini karena dasarnya, basicnya itu kalau kita bahas ini adalah hitungan apa? Hitungan 10 itu dasar. Ada yang misalnya yang binari. Binari itu 1 tambah 1 itu 0. 1 tambah 1 itu 1. 1 tambah 0, 0. Beda binari. Karena 10 kita nanti. Pokoknya kalian udah belajar. Ya matematika sudah tidak ada lagi sekarang. SD yang kayak gini punya. Dasar 10 namanya. Kalau binari dasarnya 2, 1 dan 0, 0 dan 1 aja. Jadi nggak mungkin harus 1 tambah 1 itu sama 2, enggak. Kalau untuk yang bilang dasar 10 boleh 1 tambah 1 dan 2. Jadi ini adalah karena tiap titik yang dilewati ini berdasarkan ini kan. Saya masukin X-nya ini tempat-tempatnya, saya hubungkan jadi persamaan garis. Ya kalau C-nya tak tahu, tapi tahu titik yang dilewati. Titik yang dilewati tahu, berarti ini pasti cocok ke sini, tinggal dapat C-nya. Oke? Nah, seperti ini. Udah mudah kalau gitu. Berarti untuk mencari C apa? Masukin aja kan ke sini. Berarti ini 5. X-nya min 4 tambah C. Berarti ini 5, ini min 8. Berarti C-nya berapa? C-nya 13. Berarti C-nya ini saya masukkan ke sini. Sehingga muncullah persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 13. Pak, cek. Oke, periksa. Betul nggak? Kalau ya, betul tidak? Kalau X-nya min 4, itu Y-nya itu 5. Karena ini ngomong yang mulai dari ini kan. Lu cek lah. Cek. Persamaannya ini. Kalau X-nya min 4, berarti Y sama dengan 2 kali min 4 tambah 13. Min 8 tambah 13 berapa? 5. Oh, ternyata betul. Jadi masalahnya adalah berapa yang kalian ingin mengulang? Berapa kali kalian ingin mengulang kalau ada soal seperti ini kan?
Ini kalau diketahui gradiennya. Gampang kalau udah tahu gradiennya. Bagaimana cara mencari C? Itu ingat, bagaimana cara mencari C? Kalau kalian bingung, bagaimana cara mencari C? Masukin ini ke dalam sini. Kan kayak aturan kan? Seperti aturan. Mana Pak gitu Pak? Kalau kita ngomong sejak awal udah saya berikan. Saya ngomong kamu nggak ngerti, berarti nggak usah ngerti dulu. Jangan tanya mengapa. Ingat aja aturannya. Kayak gitu. Ingat dulu aturannya. Nanti pelan-pelan baru ngerti. Nah, ada soal bentuk yang kedua yang lebih sulit. Contoh, M-nya saya diketahui. Kalau ini M-nya tahu ya. Misalnya, sebuah persamaan garis melalui min 43 dan 824. Aduh, capeknya. Oke. Tanya. Persamaan garisnya di mana? Cuma gitu aja ya. Ingat, untuk mencari persamaan garis apa yang duluan? Apa yang duluan? Apa yang duluan untuk mencari persamaan garis? Yang harus kita cari dulu. Hah? M. M itu kemiringan garis ya. Nah, kalau kamu bikin seperti ini, berarti ini min 4, ini 3. Min 4, 3. Oke? 823, apa sini ya? Sini ya. 827. Berarti ini yang kita ngomong kemiringan. Berarti ada kemiringan di situ kan? Betul tak? M itu apa? M kemiringan. Ada kemiringan. Kemiringan berapa? Nah, kemiringan kamu bikin dulu dari gini. Ini berapa jaraknya? Coba mikir. Coba. Ini jaraknya berapa? Nggak tahu kan? Jaraknya berapa? Kalau ini titiknya kan antara di sini dan sini ya. Benar nggak? Berarti sini apa? Ini 3, sini min 4. Betul ya? Jadi kalau titiknya berapa? Kalau sini? Kalau ini kan titiknya berapa? Berarti sininya berapa? Sininya 8, sininya berapa? 27, gitu ya? Betul. Nah, jarak ini berarti sama aja dengan jarak ini kan? Betul nggak? Kalau kan untuk cari jaraknya tentu apa? 27 dikurang 3. Berapa ya? Nah, kalau ini jaraknya berapa? Sini 8, sini 4, 12 kan? Kemiringan itu apa? Nah, ini kan itu jarak Y, jarak X. Kita ngomong N. Nah, jaraknya 12. Berarti M-nya berapa jarak? Berarti 24 bagi 12. Berarti kemiringannya adalah 24. Oke, karena ini kita pakai gini, berarti kita pakai gini lah. Ini naik harus positif. Berarti ini memang positif. Berarti clear. Ngerti kan? Nah, kalau begini, artinya soal ini seolah-olah saya boleh tulis dari gini. Sebuah persamaan garis M-nya 2 melalui 43 dan 827. Boleh jadi ini kan berarti? Karena M-nya saya sudah tahu. Betul kan? Betul. Betul kan? M-nya sudah dapat cari. Berarti kembali ke sini lagi dong, betul kan? Betul soalnya. Jadi 2 enggak melalui. Cuma ini ada 2 titik. Kamu pakai aja 1 titik untuk mencari C-nya. Pakai, mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Silakan cari. Jadi yang penting kan sudah. Coba cari. Oke, jadi saya hapus yang ini. Ya, ini tadi saya yang cek ya, kita tambah di sini. Berarti persamaannya saya sudah tahu tadi, saya sudah kasih tahu Y sama dengan
2X tambah C, karena 2 itu dapat dari ini. Nah, yang saya ingin kasih tahu adalah M bisa cari dengan jalan lain, yaitu yang titik yang ini kurang titik yang ini. Tapi Y-nya dulu ya. Contoh, 27 dikurang 3. 8 dikurang 4. Oke? Ini yang punyanya Y, ini punyanya X. Oke? Pak, boleh nggak Pak? Ini kurang ini? Boleh. Boleh, sama saja. Contoh. Kalau itu berarti 3 dikurang 27. Benar nggak? Apa lagi? Min 4 kurang 8. Betul ya? Oke, ini berapa? 24. Ini berapa? Jadi ini tambah 4 ya. Jadi 24. Oke, kalau ini berapa? Minus 24. Ini berapa? Minus 12. Sama kan? Ya. Jadi untuk mencari kemiringan, cukup yang ini, itu namanya kemiringan. Berapa kemiringannya gitu? Kalau miringnya gini, M-nya tentu semakin besar. Kalau begini Pak, berarti landai. Ya, landai apa? Kamu lihat aja. Kalau saya bikin ini, berarti ya, mungkin ini-nya 4, tapi ini-nya 8. Berarti M-nya cuma setengah M-nya. Pakai landai. Jadi, untuk ngomong berapa kemiringan jalan, kita kalau dalam bahasa Inggris atau teknik sipil, kita ngomong pakai ini. Berapa? Setengah. Akibatnya masih landai. Berapa? 1. Waduh, kalau itu 45 derajat itu udah begini berarti. Berapa kemiringannya? Sekitar 2 berarti ya. 2 berarti begini. Benda apa yang bisa naik kayak gini? Mobil macet semua. Nah, setelah 2 ini bisa pakai cara seperti ini, aman. Nah, kita tinggal mencari C-nya. Nah, C-nya belum tahu. Sini ada 2 titik nih. Oke, berarti saya boleh pakai titik aja deh. Oke, boleh. Y-nya 27, berarti 27. X-nya berapa? 8. Berarti ini 16. Berarti 27 kurang 16. Berarti berapa itu? 11. Hah? 11. Nah, masukinlah ke sini lagi. Nah, sehingga dapatlah persamaannya Y sama dengan 2X tambah 11. Oke, udah kan? Ada masalah lagi? Ada masalah? Yang di rumah? Oke, Darren, oke? Belum? Kamu belum di mana? Hah? Di mana? Ini? Cari C. Hah? Cari C. Ya kamu nggak bisa di mana, kan tinggal letakkan aja nih. Ini X, ini Y. Masukin aja. Ini Y, ini punya X. Matematikanya nggak bisa. Kan tinggal masukin aja. Ini X ya, masukin aja. Terus. Udah. Oke, udah. Oke. Ada satu cara yang lebih cepat dari ini. Tapi ini juga wajib. Sudah? Wajib ini. Oke, caranya dikenal dari menggunakan konsep bentuk awal. Jadi, konsep bentuk awal. Nah, jadi ada 2 konsep untuk membuatnya seperti ini. Tolong. Oke. Konsep kedua. Konsep 2, kalau tadi pakai gini ya. Nah, bentuk umum, saya mau bentuk umum untuk yang seperti ini adalah Y sama dengan MX. Bentuk umumnya gini. Nah, saya tidak pakai ini. Belum? Coba dilihat. Sama, yang pertama apa? MX. Cuma cari C-nya tidak ada angka C di sini. Ini. Belum? Jadi bentuknya itu seperti ini. Titik yang dilalui adalah 00. Oke. Belum? Contoh di sini.
Saya udah tahu, berarti ini pasti 2x. Betul ya? Karena M-nya sudah 2. Jadi konsepnya lagi sama dengan MX dulu. Oke? Jadi tidak menggunakan cara mencari C, caranya begini. Oke, kamu ambil salah satu titik aja, bebas, mau pakai titik ini pakai. Bagaimana titik ini supaya kembali ke 00? Bagaimana 4 min 4 dengan 3 ke 00? Tentu ini bisa tambah 4, ini saya kurang 3, betul nggak? Apa? Ini apa? Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X-nya saya tambah 4. X-nya saya tambah 4. Y-nya saya kurang 3. Ayo ke dalam. Selesai. Lebih cepat. Mirip kayak yang X kuadrat tadi. Persamaan kuadrat. Ya kan? Yang ke-8. Saya menggunakan bentuk umum. Kalau misalnya ada, Pak saya nggak ngerti, nggak perlu ngerti. Kamu hanya ngerti konsepnya. Ini supaya cepet. Katanya, kenapa bentuk ini? Karena saya belajar SMA bisa menggunakan konsep seperti ini. Ini hasil dari saya punya. Dulu tak akan ngajar. Oke, hasil dari pemikiran saya. Jadi ini lebih cepat. Kalau guru, kamu disuruh hafal. Hafal ya Bu, ini anak-anak. Kalau sebuah persamaan, jadi begini. Ya. Kalau sebuah persamaan garis bergradien M melalui AB, maka rumusnya apakah yang ini nak? Disuruh kamu hafal. Betul kan? Gurumu sudah apa kan? Dia kelas 8, dia udah kelas 8, gurunya sudah hafal. Akhirnya mereka hafal dengan tidak ada arah. Betul kan? Kasihan ya. Ternyata asalnya dari sini ya. Kurang ajar. Ya kan? Karena bentuk umumnya itu adalah ini. Jadi bentuk umumnya adalah sebenarnya Y sama dengan MX. Ya kan? Nah, kalau dia lewat sini gimana supaya ini jadi 00? Jadi 0 dan 0. Tentu kurang A, kurang B, betul kan? Betul. Ini X, ini Y. Berarti Y-nya dikurang B, betul kan? Supaya ke 00. X-nya dikurang A. Selesai. Ngapain pakai rumus gitu? Selesai gitu ya. Ada rumus yang paling pusing. Saya paling benci kalau guru udah mulai gitu. Nah, gurunya minta hafal yang gini. Melalui X1, Y1 di kerennya, X2, Y2 muncul, gila. Tahu lah dia mau muntah, tau nggak? Saya mual kalau lihat itu hafal ilmu kayak gitu. Wah, rumusnya saya coba-coba ingat ya, karena saya juga sedikit tak suka gitu. Y kurang Y1, Y2 kurang Y1. Nah, apa ya? Saya sudah lupa. Mau saya begini susah. Oke, X kurang 1, X2 kurang X. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah. Disuruh hafal. Kalau kita gampang aja, lu konsep ini masuk konsep ini. Gampang kan? Kalau pertama tarik M dulu, betul kan? M berarti apa? Boleh saya ini kurang ini, betul kan? Y2 kurang Y1, betul kan? Per X2 kurang X1, gitu kan tadi kan? Ya kan? Cuma dikasih kode aja. Berarti nanti Y sama dengan MX. Nah, M-nya berarti apa? Berarti M-nya adalah ini ya. Y2, Y1, X2, X1. Karena mau saya
eh, ini berarti saya pakai titik ini, berarti X-nya harus saya kurang dari 1. Y-nya harus saya kurang dari 1, gitu kan? Jadi munculnya seperti ini gitu. Ini dikali sini jadi Y. Ini aja dikali. Jadi kan jadi gini ya, betul nggak? Betul kan? Terus ini kan jadi 1 nih. Jadi 1 per kali X kurang X1. Kalau saya kali kan jadinya gini kan, jadinya coba lihat. Nah, rumusnya itu kan. Ngapain harus rumus? Lu ngerti aja. Cukup mengerti saja. Pada saat orang menggunakan kode-kode gini itu membuat orang jadi bodoh gitu. Akhirnya kamu disuruh hafal. Padahal rumusnya dari sini, dari konsep gitu. Kalau kalian misalnya ini aja susah, berarti kalian memang nggak boleh masuk fisika, kimia, itu nggak boleh. Kalian ke ekonomi aja. Oke, ke ekonomi aja. Jadi harus rajin berjualan. Apa aja belajar? Belajar bikin kue, belajar memasak, itu wajib. Kalau tidak gimana? Hidupmu susah nanti tuh. Pak, dari mana nih Pak yang ini? Nah kan kita tahu kalau misalnya titiknya seperti ini. Kalau saya anggap ini sebagai Y2, ini X2, dan ini X1, Y1. Dari mana dapat ini? Tentu ini kurang ini boleh kan? Ini kurang ini boleh kan tadi? Boleh kan? Ini dikurang ini, Y-nya dulu kan? Dapat 24. Terus ini dikurang ini, dapat 8 kurang negatif 4, 24, 12, akhirnya dapat 2, betul kan? Gitu, M-nya gitu. Setelah dikasih gini, bengong lagi. Tapi nggak usah bengong. M-nya berarti gini lah. M-nya begini. Nah, saya ulangi. Berarti bentuk awalnya gini ya, betul kan? Betul kan? Berarti boleh saya tulis Y. Ini bentuk ininya saya tulis Y dikurang Y1 per. Ini bentuk M-nya ya, ini M-nya kali X. Nah, kalau titik yang saya mau letakkan supaya ini kembali ke 0,0, berarti ini harus kurang dengan X2, ini harus kurang dengan Y2. Misalnya pakai saya Y2 kan. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Berarti boleh aja saya ini kurang dengan Y2. X-nya harus kurang dengan X2 supaya kembali ke 0. Nah, bukan harus rumusnya Y dikurang Y1, X dikurang X1, bukan begitu. Karena kalau saya dulu itu saya pusing gitu. Ini yang membuat kalian jadi kayak bodoh-bodoh gitu. Nah kalau ini apa? Kalau ini saya kasih ini kan jadi Y. Ini ke sini ya. Ini kan bentuknya gini ya, per ya. Ini kali ya. Jadi apa namanya Y2 sih? Y1 ya. Nah, X kurang X2 boleh enggak kan? Boleh, terserah ini mau kemana terserah. Mau Y1 kek, mau X1 kek, boleh terserah. Nah inilah rumus yang kalian disuruh hafal nanti di kelas 8. Jadi nggak perlu dihafal. Oke, kita ke soal. Jadi ada dua konsep. Oke, kita coba. Oke.
Silakan. Silakan. Persamaan kerja apa? Dah. Silakan. Persamaan kerja dicari. Pakai dua konsep. Pakai yang MC sama yang tidak. Saya pelan-pelankan. Oke, pertama saya pakai yang konsep Y sama dengan MX. Sama aja kita cari M-nya dulu. Untuk mencari M, kita pakai yang langsung saja. Ini kurang ini aja ya. 5 kurang min 2. Hati-hati, tetap min kurang ya. Min 4, karena saya dari sini ke sini ya. Jadi min 4 kurang 3. 7 per dan min 1. Oke. Berarti saya sudah tahu, berarti bentuknya menjadi min 1x tambah C. Nah, untuk mencari C gimana? Satu titik aja ya. Enak. Apa titik aja ya? Berarti ini min 4,5. Berarti ini x-nya ini y-nya. Artinya y-nya 5 ke depan. Berarti x-nya min 4 di sini. Jadi ini akan jadi min apa? Ini 4, ini 5. Berarti c-nya adalah ini. C1. Berarti bentuk samaannya adalah y, tinggal langsung sini aja ya. Oke. Y sama dengan, biasanya 1 tak ditulis, tambah 1 karena ini ya C. Masih ada yang tak dapat? Masih nggak dapat? Masalahnya kamu tidak terbiasa. Jadi kamu harus biasakan diri untuk belajar. Kan? Kamu mau iya, tapi pulang kamu nggak belajar. Ada belajar kan? Kan enggak. Makanya selamanya kamu kan gitu. Hati-hati loh, Dan. Oke. Jadi bisa tidaknya kita tergantung dari kemauan kita. Kalau pulang juga enggak, kita di online juga enggak mau tanya atau apa, coba lah berani untuk tanya. Oke. Baik, konsep kedua. Yang pakai Y sama dengan, kalau di sini tidak perlu mencari C ya. Gradiennya adalah min 1, berarti ini Y sama dengan min 1x. Contohnya apa? Nah, sambil titik B juga, sambil titik ini. Nah, konsepnya apa? Kembali ke 0. Nah, itu kembali ke 0. Ini berarti ini X, ini Y. Berarti X-nya ini sempat ke 0, X-nya harus ditambah 4, betul nggak? Berarti yang ini, X-nya mana Pak? Yang ini maksudnya, ini tambah 4. Dari sini. Supaya ke 0. Oke. Ternyata apa? Supaya 0 apa? Kurang. Y-nya kurang 5. Oke. Sehingga saya kali ke dalam, ini min X kurang 4, Y kurang 5. Berarti Y-nya tinggal pindah ya. Jadi min X, min 4 tambah 5. Berarti Y-nya adalah ini tambah 1. Sama aja. Jadi konsepnya ini apa? Kembali ke 0, kalau itu mencari C.